Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja, baik-baik saja di tengah COVID-19. Ketemu lagi dengan channel Relal Pajak UI. Hari ini kita mau bahas tentang pembahasan soal USKP review PPh pasal 21 yang pernah keluar di periode Oktober 2010. Kebetulan aja soal USKP lagi off, jadi ujian sertifikasi konsultan pajak lagi off karena COVID-19. Biasanya di Juli Agustus ini ada penyelenggaraan, mungkin nanti akan terbit lagi atau penyelenggaraan lagi di bulan Januari. Jadi nanti kita akan belajar banyak gimana cara menjawab soal-soal USKP, persiapan. Akan banyak channel tentang pembahasan soal USKP. Prediksi saya sih paling keluar soal kebanyakan tentang insentif COVID-19 ya. Jadi tunggu aja pembahasan di PP Badan, OP, Potput, PPN dan semua jenis pajak yang biasa diselenggarakan di sertifikasi A, B maupun C. Oke, sampai jumpa di video berikut ini. Oke, kita masuk ke soalnya. Di soal USKP. Ini periode, kalau kita lihat ini Oktober 2010. Kita baca dulu ya, isinya sebenarnya soalnya seperti apa. Ada dua tipe soal di sini, ada pilihan ganda dan esai. Kalau kita lihat esainya ini SPT ya, ini SPT PPh 21. Jadi teman-teman harus ngerti dan bisa mengisi SPT 21 1721 dari lampiran sampai induk. Prediksi sih pasti yang keluar Desember ya. Jadi kalau masa Januari sampai November sih biasa aja. Kalau Desember kan harus ngerjain 1721 A1 atau A2 ya. Durasi waktunya 3 jam. Ini kita lihat 3 jam. Jadi agak sedikit cukup lumayan lah, tapi nggak tahu ya, kalau belum termasuk panik ya, nih belum termasuk paniknya kita semua kalau ngerjain. Terus bakal banyak tip X juga kalau ada kesalahan. Terus oke, kita masuk ke soalnya ya. Ini soal pertama. Jadi kalau teman-teman kerjain soal, yang harus diperhatikan adalah sebenarnya lagi bahas kasus apa. Jadi identifikasi dulu ya. Kalau di PPh 21 itu lebih kecenderungan ke penerima penghasilannya siapa ya. Nah, di kasus pertama ini penerima penghasilannya adalah distributor perusahaan MLM. Berarti posisinya kategorinya ini. Kategorinya bukan pegawai ya. Jadi kategorinya bukan pegawai. Jadi kalau bukan pegawai ada hitungannya sendiri ya, mekanismenya. Jadi kategorinya bukan pegawai. Di ketentuan bukan pegawai itu konsep menghitung yang paling mudah adalah cara menghitungnya adalah 50% dikali penghasilan bruto ya. Nanti ada berkesinambungan atau tidak berkesinambungan ya, tapi ini di kasus kita cuma satu transaksi ya. Bisa ada pengurangan PTKP, ada pengurangan PTKP per bulan ya. Kalau dia punya NPWP, atau yang kedua penghasilannya cuman dari satu pemberi kerja, artinya nggak punya penghasilan lain ya. Nah, ini kita lihat di sini, dia nggak punya penghasilan lain. Kemudian yang menjadi masalah, dia nggak nyerahin fotokopian PWP. Jadi artinya yang kasus ini dia nggak dapat pengurangan PTKP sebulannya. Berarti cara ngitungnya di kasus ini adalah 50% dikali 28 juta
ketemu 14 juta. Habis itu kali tarif ya, karena dia nggak ngasih NPWP maka jatuhnya nggak punya NPWP lah. Si perusahaannya PT Pasti Majunya ini pakai tarif normal, berarti kali 5%, 5% kali 120%, atau yang paling gampang kali 6%. Berarti 14 juta kali 6% itu ketemu 840.000 ya. Kasus ini nggak ada jawabannya ya. Jadi kasus ini jawabannya D ya, nggak ada jawabannya. Simpel ya. Tapi kalau punya NPWP ya 14 juta kali 5% ketemu 700.000 ya ini. Jadi ini hati-hati nih, di sini ini kalau punya NPWP, tapi dia kan nggak nyerahin NPWP. Simple ya. Next ke soal nomor 2. Oh, di soal nomor 2 ini kita kasusnya adalah pesangon. Pesangon. Kalau pesangon aturannya di PP 68 2009 yang ini nih. Kalau nggak salah PMK-nya 16. Ya, PMK 16 2010. Di PMK ini ada lampirannya ya, lampiran contoh. Ya, contoh hitungannya. Jadi acuannya adalah PP 68 dan PMK 16. Di sini PP 68 2009 dan PMK 16 2010 ya. Oke, kita bahas soalnya. Di sini ada 2 karyawan, jadi dia ngasih ke 2 karyawan, nilai totalnya 175. Ini soal agak sedikit ambigu ya kalau menurut saya. Ambigunya tuh sebenarnya 175 itu berdua atau masing-masing. Ya, kalau misalkan berdua asumsinya ya. Ya, asumsi ya. Asumsi pertama 175 jutanya berdua, maka masing-masing adalah dapat 87,5 juta, 87,5 juta. Tapi kalau masing-masing berarti totalnya adalah 350. Ini berdua 175 dan 175. Kita tes masing-masing. Oh iya, sebelumnya tarifnya teman-teman paham ya bahwa tarif yang pesangon itu 0%, 5%, 15% dan 25%. Jadi tarifnya beda sama tarif umum ya. Ini bilang levelnya juga beda, 50 juta, 400, ini sisanya. Dan ini kumulatifnya selama 2 tahun ya, 2 tahun kalender pajak. 2 kalender lah disebutnya di PP-nya. Kita bahas ya. Yang pertama kalau misalkan 87 ya. Kalau 87,5 berarti ada 50 jutanya ini kali 0%. Kemudian ini 37,5-nya kali 5%. Kita coba hitung ya, pakai Excel ya. Jadi ketahuan berapa angkanya ya. Sedangkan yang 175 nanti, yang 175 berarti 50 juta kali 0%. 50 juta kali 0%. Kemudian nanti 50 juta kedua. Kita hitung dulu yang ini deh. Yang 30 juta 500 kali 0,0 ketemu 187 ya. Jadi di sini ketemunya 1875 ya. Ini 0 ya. Terus kali 2 ketemu 2 kali 2 orang ya.
2 ketemu 3750. 3750 nih. Sedangkan yang ini 50 juta kali 0%, 50 juta keduanya kali 5%, kemudian sisanya berarti 75 kali 15%. Ini berapa nih? 0, 2,5, berarti 75 kali 15%. Ketemu 11,250. 11,25. Total, ini totalnya adalah 13,750. 13,750 ini posisi satu orang ya. Harusnya kalau kali 2 13 kali 2 itu ketemu 27 juta 500. Gak ada jawaban. Jadi gak ada jawaban di sini. Ya agak aneh nih. Ini yang minta perhatian dari teman-teman pembuat soal USKP nih. Ini harus di cross check satu-satu, mana ini. Karena kasihan ininya pesertanya bingung, gak ada jawaban. Makanya minta perhatian banget buat membuat soal, mohon di cross check ulang gitu dengan berbagai macam pihak. Maksudnya itu ada pengolah pakar lah gitu untuk kasus-kasus, untuk mereview soal-soal dari kata-kata, dari kalimat gitu ya. Ya jadi minta perhatian. Jadi di soal nomor 2 nggak ada jawaban yang pasti. Kalau mau deket ya yang B, tapi yang B salah juga. Yang B ini untuk satu orang. Nah ini pertanyaan total gitu ya. Kira-kira itu ya. Masuk ke soal nomor 3. Kita lihat dulu soalnya. Ini masuk ke upah borongan. Jadi kategorinya ini kategori pegawai tidak tetap ya, tidak tetap. Jadi pegawai tidak tetap ini dihitungkan sendiri. Jadi ada bisa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan. Di mekanisme caranya nanti ada batasan perharinya. Berarti 1.300.000 kita hitung bagi 5 hari, ketemu berapa nih? 300 bagi 5 hari ketemu 260 ya, ketemu 260 per harinya ya. Nanti dikurangi batasannya, dulu tuh masih 150.000 ya, dikurangin ini, jadi ketemu 110 dikali 5 hari berarti ketemu 550.000, baru dikali tarif ya. Kemudian tarifnya 5% karena dia punya NPWP. Ini ketemu 550, ketemu 27.000, ketemu 27.500. Kita cek jawabannya ada nggak ya. Ada di jawaban di B ya. Jadi jawabannya di B ada. Simpel ya. Jadi bagi dulu berapa harinya, kemudian dikurang PTKP. Kalau sekarang PTKP hariannya 450.000 ya. Ya ini masih ketentuan lama. Terus dikali hasilnya berapa bersihnya, kalau di berapa harinya dapat berapa, kemudian tarik. Lihat punya NPWP apa enggak ya. Kalau nggak punya NPWP nanti kali 6%. Di soal nomor 4 ini lomba, berarti kategorinya adalah peserta kegiatan. Ini bukan pemenang lomba ini ya, lomba hadiah undian ya. Kalau hadiah undian beda lagi, karenanya 4 ayat 2, 25%. Tapi kalau ini
peserta kegiatan berarti kali tarif normal berarti 35 juta kali, nah ini nggak punya PP nih, dia nggak punya PP kali 6%, kamu 2.100.000 ya. Jadi jawabannya di ya 2.100.000, 2,1 juta. Simpel ya. Nggak nikah nggak ini nggak ngaruh ya. Terus ini upah harian juga, ini upah harian ini sama pegawai tidak tetap, kok namanya sama kayak saya. Jadi pegawai tidak tetap ini 20 hari kerja 1,5 ya. Berapa PPh D1 yang harus dipotong ya, dibayarnya secara bulanan tapi nih bukan harian. Jadi bedain kalau bayarnya bulanan sama harian tuh beda ya. Ya. Kita baca ketentuannya dulu deh biar nggak salah. Ya. Kalau dibayar harian panjang hitungannya. Kayak gini nih. Dihitung seharinya, kemudian sampai hari keberapa. Kita lihat PTKP, kemudian habis itu dicari hari ke-10 gitu ya, dapat hari ke-10. Ini ribet nih, panjang. Tapi kalau di sini kalau teman-teman baca yang soal tadi, ini bayarnya dibayar bulanan. Ini bayar bulanan itu simple ya, bayar bulanan itu simple. Nih. 20 hari kerja, seharinya 20.000, jadi langsung ketahuan 1,5 ya. Langsung disetahunkan dulu, boleh dikurang PTKP, kemudian dapat PKP, dicari tarif dibagi 12. Ayo kita praktekkan. Pertama berarti 1,5 kali 12 ketemu 18 juta ya. Kemudian dia bujangan ya, dan TK0 ketemu dulu 15 apa 40 ya. Berarti 18 juta 11 kurang 18 40 ketemu 2.100.000. Tunggu ya. Di sini ketemu 2.160.000. Udah kali 5%. Punya PP kan? Kali 5%. Jadi dibagi 12 ya. Jadi kita sini kali 5%. 108 dibagi 12. 9 ya. Ketemu 9 ini berarti ketemu 108. Ketemunya 108.000, kemudian dibagi 12 ketemu 9.000. 9.000 ya. Nggak ada jawabannya. Jadi nomor 5 tuh D. Ini banyak banget nggak ada jawabannya. Ya, ini nomor 5 nggak ada jawaban. Jawabannya 9.000 ya. Jadi caranya 1,5 kalau dibayar bulanan kali 12, 18 juta dikurang PTKP kali tarif punya NPWP, dapat pajaknya berapa dibagi 12 ya. Jadi dapat pajak per bulan. Soal 6. Agen penjualan. Ya, agen penjualan. Sama, ini berarti kategorinya adalah dia kategorinya bukan pegawai. Cuman di sini dia ngasih dapat komisi. Komisinya berkali-kali. Ini Oktober, kemudian Januari sampai September kumulasinya kayak gini. Berarti dia sistemnya ini berkesinambungan. Berarti kalau berkesinambungan hitungannya kumulatif ya. Artinya gini maksudnya, kita hitung dulu ya, yang Januari sampai September ini kan 96 juta dikali 50% dulu ketemu 4 berapa?
48 ya, 48 juta ya. 48 juta ya. Kemudian di Oktober dia dapat 12 juta kali 50% ketemu 6 juta. Kita lihat ya, 48 ini baru di level pertama ya, 5%. Berarti masih ada sisa 2 juta. Ya, kan batasan 5% itu 50 juta ya. Artinya 6 juta akan kepecah 2 juta dan 4 juta. Ini kena 5%. Nah, ini kena 15%. Berarti ini ketemu 100.000. Ini ketemu 600.000. Jadi jawabannya 700.000. That's it. Jawabannya adalah A. Kumulatif ya. Sifatnya kumulatif. Oke, nomor 7. Nah, ini berhenti bekerja dapat jasa produksi. Jadi jasa produksi sifatnya ini penerimanya itu mantan pegawai ya. Kalau saya nyebutnya mantan pegawai. Ini sifatnya hitungannya kumulatif. Kumulatif tanpa pengurangan PTKP. Jadi nggak ngaruh PTKP. Jadi kumulatif ya. Jadi kalau kita hitung dia resign di Desember 2009, jadi mantan pegawai. Kemudian dia dapat jasa produksi 30 dua kali ya. Kita hitung ya, Februari. Yang ditanya kan 2010-nya ya. Oh, gampang nih. Berarti totalnya aja 30 dan Maret ya. Tambah 30 ketemu 60 juta. Berarti 60 juta dua level ya. 5%, 15%. Ini ketemu 50 kali 10 ya. Ini ketemu 2,5 juta. Ini ketemu 500.000. Jadi 3 juta. Jawabannya B. Oke. Ya, jawabannya B ya. 2 kali bayar atas seluruhnya kan? Ya nggak sih? Iya, betul. Ini simpel ya. Punya PWP juga. Pasti punya PWP. 60 juta, 2%, 2,5. Oh, 1,5 nih. Iya kan 1,5 ya, sorry. Ini berarti 4 ya. 4 juta, sorry. Jadi jawabannya A ya. Sorry. Ini jadi jawabannya A ya. Ini soalnya ini 1,5 ya, bukan 500 ya. 1,5, jadi jawabannya 4 juta ya. That's it. 7A. Sekarang nomor 8, saya ganti warna hijau. Gunawan, ini komisaris tidak merangkap pegawai tetap. Nanti ada pembedanya ya antara komisaris yang merangkap pegawai tetap dan tidak tetap. Kalau merangkap pegawai tetap, teman-teman masukin ke 1721A1, berarti mau mekanisme cara ngitungnya itu kayak pegawai biasa ya. Jadi ada biaya jabatan kali 12 dan seterusnya. Nah, ini mirip seperti yang soal nomor 7 ya sebenarnya. Caranya kumulatif. Berarti kita baca dulu soalnya. Dia punya PWP juga kumulatif. Ya, pertanyaannya sama, Januari sampai Oktober. Jadi kita total. Ini totalnya adalah 55 tambah 65 ketemu 120 ya. Udah 120 berarti 5% kali 50, 15% kali 70 ya. Ini 2,5. Ini 1,5 berarti 13 juta. Kita cek ya. Oh, ada C. Cek ulang dulu. Sen. Kan pertanyaannya Januari sampai Oktober ya.
Iya, enggak. Adalah yang 13 juta, jawabannya C. 9. Ini dokter ya. Dokter sama, dokter itu kali 50%, ini berarti tenaga ahli. Meskipun di ketentuannya dia masuk kategori bukan pegawai juga, berarti 50% kali 9 juta ketemu 4,5 juta. Kadang nggak punya BWP, kali 6% saja ya. Berarti kita hitung 500 kali 6% ketemu 270.000 ya, 270.000 ketemu 270.000. Ini pajaknya nih. Pertanyaannya take home pay-nya. Take home pay itu berarti honor atau gaji dikurangi PPh-nya. Berarti 9 juta dikurangi 270.000 ketemu 8 juta 720.000. Ada jawaban ya? Ini nggak ada jawaban ini. Ini nggak ada jawaban sama sekali. Aneh juga ya, ini nggak ada jawaban. Saya lihat sebentar ya. Oh jadi gini, perhatian ke teman-teman, kalau dokter itu pengkalinya bruto ya, bukan bersihnya. Karena kan dokter itu biasanya kerja sama klinik atau rumah sakit itu ada bagi hasil. Ya, misalkan dokternya 80%, klinik atau rumah sakitnya dapat 20%. Tapi kita kenanya atas seluruhnya, apa yang dibayarin oleh pasien. Ya. Nah, ini kalau ini dia nggak punya PWP, jadi ya 270.000. Benar, jadi nggak ada jawaban. 287.30 ya, sorry. 8730 ya, tapi nggak ada jawaban. Tetap nggak ada jawaban. Oke, soal nomor 10. Ya udah selesai ya. Jadi itu ya. Sama 10 mungkin bonus ya. Ini soal bonus. Nggak ditayangkan di giveaway kemarin, tapi kita bahas dulu ya. Pertamanya mau gaji mingguan 850.000. Nah, kalau gaji mingguan berarti caranya 850.000 dikali 4. Kita hitung dulu ya. 50.000 kali 4 ketemu 3.400.000, 3,4, kemudian dikali 12, 40 juta 100. Ini pegawai tetap ya. Kemudian dikurangi PTKP, dikurangi ini pijapnya 5%. Maksimalnya nanti ketemu 2 juta 40, dapat bersihnya adalah 38,760 ya. Nanti dikurangi PTKP. PTKP-nya dia menikah, ada 1 anak, dulu tuh 15,840, 15,840 tambah 1,20 kali 2 ya. Anaknya 1 ya. Dapat ini dikurangi ini, dapat 20 juta. Jadi bersihnya PTKP-nya 18,480 ya. Terus penghasilan netonya 20, 80 kali 5%. Kurang udah ya. Ini sorry, ini PKP. Kemudian kali 5%. Ketemu 1 juta ini, kemudian bagi 12 ketemu 84,4 juta 500. Oh, ini masih sebulan dibagi 4 lagi,
Nah, jawabannya dia. Jadi caranya 5% dulu nih. 5% ketemu 1.014.000, kemudian dibagi 12, nanti ketemu lagi dibagi 4 ya. Atau dibagi 48 paling cepat, ketemu 21.125. Selesai. Oke, itu pembahasan beberapa soal-soal USKP dari untuk level A. Meskipun pakai ketentuan lama, beberapa kasus masih berlaku ketentuannya, cuman beda PTKP aja. Saya liatin dulu yang di bawah soal esai kayak gimana. Ini soalnya esai, ini SPT ya. SPT cara ngitung ada beberapa pegawai, kemudian ada bukan pegawai dan informasi lain. Ini hitung 1721A1 dan sampai induk. Kira-kira itu beberapa hasil review dari pembahasan soal ini. Ini masih ada beberapa kesalahan dari hitungan. Ya, ada sedikit soal-soal yang ambigu, kemudian ada soal yang nggak ada jawabannya, ada soal-soal jebakan juga gitu ya. Jadi teman-teman harus lebih aware lagi ya, lebih hati-hati. Nah, udah kita bahas barusan soal-soal pembahasan soal USKP PPH pasal 21 periode Oktober 2010. Meskipun soal-soalnya tadi teman-teman lihat soal-soal lama, jadi di situ masih pakai PTKP lama, masih pakai upah harian lama, jadi nggak update lah gitu ya. Tapi nanti akan ada soal-soal yang akan saya berikan biar bisa teman-teman juga bisa latihan, ngerjain, biar bisa ngukur kemampuan sampai seberapa besar sih yang kira-kira bisa lulus dari soal USKP. Nah, nanti saya share dan nanti juga ketahuan scoring nilainya kira-kira berapa. Nah, ya paling nggak mendekati dengan ketentuan-ketentuan terbaru sekarang ya, dari Per 16 2016 dan seterusnya. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan bagi-bagikan semua video-video yang ada di channel Relawan Pajak UI biar teman-teman yang lain juga bisa mengambil manfaat dari adanya channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.